Halo guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Mummy. Film ini dirilis pada tahun 2017. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan anggur di pinggir kolam daripada menganggur, lebih baik nonton review film. Film diawali di Inggris pada tahun 1127 Masehi. Seorang kesatria perang sedang dimakamkan di pemakaman. Rahasia masa lalu dari sejarah dan terlupakan oleh waktu. Dahulu kala, seorang raja Mesir mempunyai seorang putri yang cantik, licik, dan kejam sebagai satu-satunya pewaris tahta Mesir yang bernama Ahmanet. Kerajaan Firaun kelak akan dipimpinnya tanpa belas kasihan dan rasa takut. Ahmanet akan dipuja sebagai dewa yang hidup. Vowing revenge. Kemudian Firaun memiliki seorang putra yang akan menggantikan dirinya naik ke tahta berikutnya, bukanlah Ahmanet. Ahmanet berkeyakinan kekuasaan bukanlah pemberian, melainkan harus direbut. Lalu ia bersekutu dengan iblis, yaitu Set, si dewa kematian. Lalu mereka membuat perjanjian yang akan membebaskan kegelapan. Ahmanet terlahir kembali sebagai monster, kemudian ia membunuh kedua orang tuanya sendiri, namun perjanjian pun belum usai. Ia berjanji akan membawa iblis ke dunia ke dalam seorang pria. Mereka bersama-sama akan membalaskan dendam kepada umat manusia. Atas dosa-dosanya Ahmanet dimumi hidup-hidup, tubuhnya dibawa pergi jauh-jauh dari Mesir dan akan terbaring serta terkutuk dalam kegelapan abadi. Tetapi masa lalu tidak bisalah selamanya terkubur. Film berlanjut di Inggris saat ini. Di dalam sebuah berita, kita diperlihatkan sebuah bor raksasa yang sedang membuat terowongan dalam tanah sepanjang 42 km di bawah kota London untuk proyek kereta bawah tanah. Ternyata baru diketahui bahwa London adalah kuburan raksasa bagi para pesatria di Perang Salib dan ditemukan situs makam kuno di sana. Seorang profesor yang bernama Robin dari Departemen Arkeolog menjelaskan mengenai makam kuno tersebut yang dibangun saat masa Perang Salib kedua, artinya para kesatria Perang Salib yang menginvasi Mesir. Karena posisinya dekat dengan sungai Thames, maka sebagian makam tersebut tenggelam. Tiba-tiba saja sekelompok orang menyusup ke dalam makam kuno yang telah ditemukan itu. Mereka membubarkan para pekerja proyek yang sedang bekerja di sana, lalu menyuruh mereka pergi. Singkat waktu, film beralih di Irak masa kini. Pasukan Amerika yang sedang menginvasi negara tersebut. Seorang tentara Amerika yang bernama Nick mendapatkan sepucuk surat yang ditulis oleh Henry kepada Jennifer, yang isinya untuk menyelidiki makam haram. Tetapi temannya yang bernama Val tidak mau untuk pergi ke sana. Setelah saling berdebat, akhirnya mereka berdua pergi ke sana juga dengan menyelinap. Tetapi ketahuan dan ditembaki oleh tentara militan di Irak. Sehingga mereka naik ke lantai 2 rumah. Sementara Val hanya bisa mengoceh-ngoceh saja, lalu ia meminta bantuan serangan udara kepada markas terdekat. Lalu Nick mencoba untuk berpindah dari satu sisi rumah ke rumah yang lainnya untuk menghindari tembakan dan ledakan granat dari tentara militan. Val terus menyalahkan Nick karena mereka berdua terjebak dan terkepung di tanah musuh, lalu mereka pun pasrah. Tiba-tiba saja ledakan bom terdengar yang merupakan bantuan dari serangan udara. Sialnya rumah pun runtuh dan membuat lubang besar di dalam tanah, dan Val pun terperosok ke dalamnya. Yang ternyata adalah situs makam haram di sana. Setelahnya komandan pasukan datang dengan menggunakan heli. Nick pun menceritakan kronologis kejadian mengapa mereka sampai di sana. Tetapi komandan pasukan mengetahui niat mereka bukannya mengejar musuh, malah mencari harta karun untuk diambil dan dijual di pasar gelap. Tiba-tiba saja Nick digaplok oleh seorang wanita yang bernama Jenny karena telah mencuri surat dan peta miliknya. They've even had an opportunity to steal anything from you, Miss. 3 malam yang lalu mereka berdua menginap di Baghdad, kamar milik Jenny. Lalu Nick memeriksa barang-barang dan mencurinya. Kemudian Jenny meminta komandan untuk mengamankan tempat tersebut agar pihak musuh tidak mendekat. Karena makam tersebut bernilai 650 juta pound, lalu Jenny melihat makam haram tersebut. Komandan memberikan waktu 2 jam untuk turun dan menyuruh Nick bersama Val ikut bersama Jenny. Lalu mereka masuk ke dalam makam kuno tersebut dengan menggunakan tali dan senter untuk memeriksanya. You know what I see statues that I can't carry out to keep it. Terlihat air raksa turun dari langit-langit menuju lubang di bawahnya. Kemudian mereka menghidupkan lampu untuk penerangan dan mengeceknya lebih dalam lagi. Terlihat sebuah makam yang sangat ditutup dengan rapat dan mereka kira adalah harta karun. Sementara komandan menyuruh mereka agar segera naik ke atas karena takut pesawat pengintai musuh sebentar lagi akan tiba. Ternyata air raksa yang mengalir dari atas langit-langit bermuara di sebuah kolam. There are chiseled stairs descending from the ledge.
Terdapat makam di bawah kolam tersebut dan patung penjaga di sekelilingnya. Benda-benda sakral seolah-olah menjaga makam tersebut yang Jenny sebut sebagai penjara. Kemudian Nick menembak kunci dari makam tersebut sehingga semua katedral bergerak dan terangkat sebuah peti mati raja di zaman Mesir kuno. Jenny meminta pasukan Kolonel Greenway untuk mengangkat peti mati tersebut dari dalam lubang. Setelahnya, Nick masuk seperti ke dalam dunia mimpi. Ia berada di gurun pasir, terlihat Ahmanet berjalan dari kejauhan menuju dirinya dan berterima kasih kepada Nick karena sudah dibebaskan. Lalu Nick pun tersadar. Nick, tell Greenway he's gonna send. Kemudian mereka segera mengangkat peti keluar dari dalam lubang dan terlihat banyak burung gagak yang mengiringi peti mumi tersebut. Lalu mereka membawanya dengan heli dan dilanjutkan mengangkutnya dengan pesawat yang lebih besar. Tidak lama kemudian datang badai pasir dan mereka pun segera lepas landas. Jenny bilang peti tersebut berisi sarkofagus Mesir dalam sebuah makam Mesopotamia. Penemuan tersebut sangatlah berarti dan jika dijual di pasar gelap akan menghasilkan uang yang banyak. Kemudian Nick bermimpi tentang peristiwa Ahmanet bersekutu dengan iblis dan ia hadir di peristiwa tersebut. Sementara Jenny mencoba menerjemahkan tulisan kuno yang berada di atas peti tersebut, bertuliskan istri raja melahirkan seorang putri yang bernama Ahmanet. Tiba-tiba saja Vel berdiri di samping peti lalu menusuk Kolonel Greenway, sehingga tentara yang lainnya saling mengecam dengan pistol lalu Nick pun menembak Vel karena ia akan menusuk mereka semua. Kemudian terlihat kedua mesin pesawat mengalami kendala dan tidak berfungsi. Tidak lama kemudian ribuan ekor burung menabrak sehingga pesawat kehilangan kendali dan pastinya terjun bebas. Sementara Nick bersama Jenny berusaha untuk mendapatkan parasut. Sialnya hanya satu parasut saja yang dapat diraihnya. Untungnya Jenny berhasil terjun dengan parasutnya tetapi Nick tertinggal di dalam pesawat. Film berlanjut, petugas polisi segera tiba di lokasi mengecek bangkai pesawat tersebut. Kemudian mayat Nick bersama yang lainnya telah dievakuasi dari sana. Tiba-tiba saja Nick bangkit setelah dinyatakan meninggal dan ditempatkan di kamar mayat. Ia mencoba melepaskan kantung jenazah yang membungkusnya. You know what's happening. Sementara Jenny diminta untuk mengidentifikasi semua mayat korban di dalam kecelakaan tersebut lalu menuju ruang mayat berada. Mereka mendapati Nick yang telah bangkit dari kerandanya. Kembali ke bangkai pesawat, seorang petugas memeriksa peti dan petugas itu pun menjadi korban keganasan dari mumi Ahmanet yang ada di dalamnya. Hey! You better come and look! Sehingga kedua polisi itu disedot oleh Ahmanet sehingga menjadi mumi dan pengikutnya. Sementara Jenny kebingungan melihat Nick yang selamat dari kecelakaan pesawat tanpa luka gores sedikit pun di tubuhnya. I'm sorry, Nick. I think we've. Terlihat hantu Vel berdiri di samping Nick, lalu Jenny bilang para arkeolog sedang mencari sesuatu yang bernama belati Set, yaitu sebuah belati untuk ritual dengan batu mulia di gegangnya. Set adalah dewa kematian di Mesir. Menurut legenda, bila belati bersama batunya menyatu maka memberikan kemampuan Set untuk bisa menampakkan diri. Ia yakin belati tersebut berada di dataran Eropa yang dicuri para kesatria saat perang salib. Discovered under London. Jenny mendapatkan kabar bahwa batu dan belatinya kini terpisah. Batu mulianya dikuburkan bersama salah satu kesatria perang salib di makam kuno yang belum lama ditemukan di London dan ia yakin batu itu berada di sana. Makam tersebut membimbing mereka menuju Ahmanet. Ia adalah putri Raja Fir'aun dan menurut Hergolib ia membunuh ayahnya sendiri. I'll be right back. Kemudian Nick menemui hantu Vel di dalam toilet. Hantu Vel sangat marah mengapa Nick menembaknya sampai 3 kali. Hal itu karena Nick panik, Vel tidak sadarkan diri mau menusuk dirinya. Vel mengatakan Nick dan dirinya dikutuk dan hanya ada satu cara untuk memecahkan kutukan tersebut yaitu dengan mengikuti keinginan Ahmanet. You can't escape. Sementara Jenny menelpon seseorang yang bernama Henry, ia mencurigai Nick. Henry menyuruh Jenny membawa Nick ke London. Setelahnya Nick pergi keluar dari dalam bar dan bertemu dengan mumi Ahmanet. Sialnya semua pintu masuk ke dalam gedung terkunci dan ia pun diserang oleh sekawanan tikus god. Lalu ia tersadar dan bertemu Jenny. Respectfully, I'm not interested in archaeological jargon. Nick pun bercerita kepadanya mereka telah membuat para dewa marah. Ia telah melihat Ahmanet keluar dari petinya. Vel mengatakan ia adalah setapai yaitu yang terpilih.
Kemudian Nick bersama Jenny mendatangi bangkai pesawat berada. Mereka berdua menuju suatu bangunan. Tiba-tiba saja Nick berada di dalam pemakaman kuno dan ia diikat di atas meja batu. Lalu Ahmanet pun mendatanginya dan mengatakan ia menyambut dewa kematian di dalam tubuh Nick. Lalu mengambil belati, untungnya batu mulianya tidak menyatu. Tidak lama kemudian datang Jenny lalu Nick menyuruhnya berlari, tetapi Ahmanet mengejar dan mau menghisap raganya. Nick pun langsung menancapkan belati di tubuh Ahmanet, lalu mereka berdua segera kabur. Nick mengambil sebuah mobil, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan memasuki hutan. Mereka berdua berpikir Ahmanet dengan sengaja menjatuhkan pesawatnya di tempat tersebut. Ia mengetahui bahwa belatinya berada di sana. Tiba-tiba saja Nick memberhentikan mobilnya, terlihat Ahmanet di depannya lalu Nick segera tancap gas. Sialnya para mumi menyerang mereka, sehingga laju mobil tidak stabil lalu terperosok ke dalam jurang. Jenny pun terjebak di dalam mobil. Tidak lama kemudian datang Ahmanet lalu Nick mencoba menghalaunya tetapi malah terlempar. Kemudian datang sekelompok orang langsung menembakkan senjatanya ke arah Ahmanet lalu mengikatnya sehingga ia tidak bisa bergerak. Kemudian mengeluarkan Jenny dari dalam mobil. Setelahnya, mereka membawa Nick ke suatu tempat lalu mengurungnya di dalam sebuah ruangan. Tidak lama kemudian datang seseorang yang bernama Henry. Sebenarnya Henry telah mengetahui siapa Nick, tetapi Henry ingin mengetahui Nick lebih dalam lagi. Henry adalah seorang dokter telah mengembangkan sebuah penemuan di bidang imunologi, lalu menyuntikkan sesuatu cairan ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian Henry menunjukkan sebuah ruangan yang dinamakan Prodigium, yaitu peringatan akan monster. Ternyata Jenny bekerja untuknya, mereka sengaja mencari mumi sebagai bahan penelitian. Ahmanet adalah mumi tertua yang mereka berhasil temukan. Nick adalah orang yang terpilih sebagai jembatan bagi iblis tertinggi. The most ancient we've ever encountered. Ahmanet pun berkata kutukan tidak akan dapat dirubah, yang terpilih telah terbunuh. Nick adalah sebagai gantinya. Ahmanet telah membunuh orang terpilih dengan alasan untuk memberinya kehidupan yang abadi dan telah membunuh ayahnya dengan alasan hanya menginginkan cintanya serta membunuh ibunya karena melahirkan seorang putra. And you will have me. The day of awakening. Kemudian Jenny pun menceritakan mengapa ia bergabung dengan Henry, yaitu karena mempunyai ketertarikan yang sama. Di tempat lainnya, para pekerja penggali terowongan membuka sebuah makam kuno dan ditemukan sebuah batu pasangan dari belatinya. Sementara Ahmanet memanggil laba-laba lalu masuk ke dalam telinga seorang penjaga. Penjaga itu merusak sistem kelistrikan di ruangan. Ahmanet pun memuntahkan air raksa dari dalam mulutnya. Kemudian Henry mempunyai rencana untuk menyatukan belati dengan batu mulianya lalu menusuk Ahmanet dengan belati tersebut. Tiba-tiba saja Henry berubah menjadi seperti monster, pintu ruangan pun tertutup dan Nick berada di dalam satu ruangan dengannya. Lalu mereka pun berkelahi, sialnya tenaga Nick mulai terkuras menghadapi Henry yang kuat. Lalu Nick menancapkan cairan kembali ke tubuh Henry dan Henry pun tersadar, lalu Nick melemparkan tubuhnya. Sementara Jenny berusaha untuk mengeluarkan Nick dari ruangan tersebut. Ia menghadapi dan berhasil melumpuhkan seorang anak buah Henry yang lainnya, lalu mereka berdua segera pergi untuk mendapatkan batu mulianya. Jika tidak ada batunya, maka tidak akan ada ritual. Jika tidak ada ritual, maka tidak ada kutukan. Seorang anak buah Henry menelpon temannya di makam kuno bawah tanah, menyuruh mereka untuk menutup semua pintu dan menjaga batu mulianya. Sementara Ahmanet berusaha melepaskan rantai yang mengikatnya lalu menyedot jiwa seorang anak buah Henry. Lalu Ahmanet membaca mantra-mantra meminta bantuan kepada dewa untuk mengantarkan yang terpilih kepadanya dan memanggil pasir gurun Mesir untuk menyelimuti kota. Kemudian Nick bersama Jenny segera berlari menuju tempat batu tersebut berada. Sialnya mereka tersesat ketika mencari jalan keluar dari sana. Seluruh kaca yang berada di dalam gedung pecah, mereka berdua terus berlari menghindarinya. Sementara anak buah Henry bergegas pergi menuju Sistus, pemakaman kuno yang merupakan tempat batu mulia berada. Tiba-tiba saja kota terselimuti oleh pasir, masyarakat pun berlarian menghindarinya. Nick bersama Jenny terus berlari, lalu muncul hantu Vel di hadapan mereka ingin menunjukkan keberadaan batu tersebut. Sementara Ahmanet sudah berada di dalam terowongan situs makam kuno berusaha membangkitkan para prajuritnya untuk melayaninya. Lalu lampu di terowongan pun padam. Kemudian Vel mengantarkan Nick menuju batu tersebut. Mereka sudah berada di dalam terowongan menuju situs makam kuno. Di tempat lainnya, Jenny mencoba memanggil Nick. Tiba-tiba saja sesosok mumi muncul di belakang Jenny. Lalu Nick langsung memukulnya.
Lalu mayat-mayat lainnya pun bangkit menjadi mumi yang Ahmanet sebut sebagai prajuritnya, menyedot jiwa siapa saja yang mereka temui. Sementara Ahmanet melumpuhkan anak buah Henry lalu masuk ke dalam situs makam kuno, seluruh prajurit berlutut kepadanya. Dari sudut yang lainnya banyak mumi berdatangan menghampiri Nick bersama Jenny, kemudian mereka masuk ke dalam ruang lainnya lalu mengunci pintunya. Tiba-tiba saja sesosok mumi menyerangnya lalu mereka pun masuk ke dalam air. Untungnya mumi tersebut tenggelam karena tidak bisa berenang. Kemudian Ahmanet mengambil batu mulia lalu memasangkan di belatinya. Tiba-tiba saja Ahmanet muncul dari dalam air langsung membawa dan menenggelamkan Jenny ke dalam air. Dengan segera Nick mengikutinya dan melihat Jenny mengambang di atas makam kuno yang berada di sana. Sialnya para mumi mengikutinya, Nick pun berhasil membawa Jenny naik ke permukaan, para mumi terus menghalanginya. Kemudian datang Ahmanet mendekati Nick dan terlihat Jenny tidak berdaya terbaring di lantai. Lalu Ahmanet pun melempar Nick dan terus mendekatinya. Nick diminta untuk menyerah, tetapi ia malah melawan dan Ahmanet pun berang, lalu melempar dan mencekiknya kembali. Diam-diam Nick mengambil belati dari Ahmanet lalu ia terlempar dan mencoba menghancurkan batu tersebut. Tetapi Ahmanet mencoba mempengaruhinya kembali. Nick pun menusukkan belatinya ke tubuhnya, lalu bangkit mendekati Ahmanet dan melawan dirinya. Lalu Nick menyedot jiwa Ahmanet sehingga ia menjadi kisut dan keriput lalu menjadi mumi kembali. Akhirnya Jenny pun bangkit kembali lalu mengambil belati yang berada di lantai dan mendekati Nick. Tetapi Nick menahannya, ia rela menjadi mumi seperti Ahmanet demi menyelamatkan Jenny dari kematian. Lalu Nick pun menghilang. Tidak lama kemudian datang anak buah Henry yang lainnya lalu membawa mumi Ahmanet ke dalam markasnya untuk direndam di air raksa. Yet he has only begun to discover his power. Dan dimasukkan kembali seperti semula sebelum mereka temukan. Di akhir film diperlihatkan Nick berada di gurun pasir bersama dengan Vel yang telah dibangkitkan kembali. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.